Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nipi Novianti SPD dengan nomor UKG 20190048161. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 2 Banyusari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang saya ambil adalah zat aditif pengawet dan dampaknya terhadap kesehatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Iya dong. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Angkat kaki. Pimpin doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Baca nanti mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, untuk memulai pembelajaran biar tambah semangat lagi. Semangat dulu. Semangat ya, ayo. Ya, Bu. Kita coba dulu yel-yelnya. Sambil senyum, sambil ketawa boleh. Biar tidak tegang. Semangat pagi. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Sandi dan Anakif, Ria Hidayat, golongan ini. Ya, golongan ya. Anakif izin. Oke. Nah, masih ingat pembelajaran minggu sebelumnya tentang apa? Gangguan pencernaan manusia. Contohnya apa saja? Ada yang masih ingat? Tunjukkan tangan. Apa Haryo? Sakit gigi. Gigi berlubang. Apa berbagai? Karyawan. Sembelit. Oke, masih ingat ya? Ya, gangguan pencernaan. Contohnya tadi ada diare, kemudian ada mag, ada sembelit. Nah, gangguan pencernaan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu juga berkesinambungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai zat aditif dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini zat aditif bagian pengawetnya saja. Nanti untuk bagian yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Oke, nah zat aditif itu apa? Mungkin ada di antara kalian yang belum paham, yang belum mengetahui apa itu zat aditif. Nah, zat aditif adalah bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi rasa, kemudian tekstur dan juga tampilan dari makanan tersebut. Oke, coba perhatikan. Saya punya dua di sini. Ada apa ini? Telur apa? Telur asin. Yang ini ada? Panta. Kalian lebih suka yang mana? Panta. Kenapa? Segar. Oke. Tapi, apakah kalian tahu antara kedua ini mana makanan yang lebih aman dikonsumsi? Dengan
Iya. Ada yang tahu durasi di monitor ya? Dari bebek. Dari garam. Ya. Garam yang digunakan dalam pembuatan telur asin ini selain berpengaruh terhadap rasanya, juga berpengaruh terhadap keawetannya. Nah, kalau ini awet juga tidak? Awet. Awet. Tapi ini menggunakan pengawet buatan, bukan menggunakan pengawet alami. Ya, paham ya? Paham. Jadi yang lebih aman kira-kira ya Telur asin. tapi tidak dimakan setiap hari juga ya. Harus sesuai takarannya ya, tidak berlebihan. Oke, nah perhatikan gambar yang di depan. Ini ada gambar Mie. dan ini Bakso. bakso. Apakah ada yang pernah memakan makanan ini? Pernah. Nah, sering. Gimana rasanya makan bakso? Enak. Ya, tapi apakah kalian tahu dampaknya terhadap kesehatan bagaimana? Tidak tahu ya, belum tahu karena kita tidak mengetahui mie dan bakso yang kita makan itu apakah pembuatannya aman, dalam pembuatan bahan-bahannya apakah menggunakan bahan-bahan yang aman atau tidak. Ya, makanya harus berhati-hati dalam memilih makanan. Ada tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nah kalian peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan. Jadi dapat membedakan mana zat aditif alami dan mana zat aditif buatan. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis dampak negatifnya terhadap kesehatan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan percobaan atau eksperimen. Yang akan kita lakukan adalah percobaan atau eksperimen uji boras. Ya, apakah sampel makanan yang kita bawa hari ini untuk percobaan itu ada yang mengandung boras atau tidak? Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan, kemudian diskusi. Nah, nantinya ada perwakilan kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ya, paham ya? Ada penilaian juga yang dikaji dalam pembelajaran kali ini. Oke, penilaiannya ada terbagi menjadi 3. Ada penilaian sikap sosial, ada penilaian sikap keterampilan, dan pengetahuan. Sikap sosialnya yang dilihat adalah disiplin dan percaya diri. Oke, terkadang kalian itu sebenarnya bisa untuk menjawab pertanyaan, untuk memberikan pendapat, tapi rasa percaya dirinya yang kurang. Nah, sekarang kita belajar untuk membangkitkan rasa percaya diri yang ada dalam diri kalian. Tidak usah takut salah, tidak usah malu dalam menjawab atau memberikan pertanyaan. Ya, oke. Nah, kemudian juga disiplin. Saatnya belajar, maka fokus di kelas. Ya, ketika harus mengumpulkan tugas, maka tugasnya juga dikumpulkan. Ya, harus disiplin sikap dan disiplin waktunya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya ada tes awal atau disebut dengan pre-test, dan ada tes akhir yang disebut dengan post-test. Sekarang kita coba dulu untuk mengerjakan tes awalnya atau pre-testnya sebelum memasuki materi. Coba silahkan dibuka HP-nya. Silahkan dimulai, waktunya 5 menit. Waktunya sudah habis, silahkan kirimkan jawabannya. Sudah ya? Simpan lagi HP-nya. Oke. Nah, LKPD yang tadi saya bagikan, coba dibuka LKPD-nya. Dibuka di bagian fase pertama. Di fase pertama, orientasi pada masalah. Coba perhatikan video yang di depan. Ini adalah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kalian coba perhatikan identifikasi
BD warga perumahan Tidak Indah Kelurahan Sari Kecamatan Magelang Selatan terpaksa berurusan dengan Satuan Reskrim Polres Magelang atas praktik curang penjualan mie basah yang dicampur formalin dan boraks. Pelaku sengaja mencampurkan formalin dan boraks agar mie basah buatannya bisa tahan lama. Dari hasil uji laboratorium, mie basah buatan tersangka positif mengandung formalin dan boraks. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang dan bakal dijerat dengan pasal 136 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan atau pasal 204 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Oke, dari video yang tadi kalian ambil ini, coba informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Silakan yang bisa menjawab, coba tangan. Apa Rehan? Tentang apa? Tentang orang yang mencampurkan borak ke mie basah. Oke, orang yang mencampurkan boraks ke mie basah, ya. Atau oknum yang mencampurkan boraks ke dalam pembuatan mie basah. Nah, berdasarkan video yang tadi atau masalah yang kita tampilkan di video tersebut, coba kita buat rumusan masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut yang nantinya akan kita coba jawab dalam pembelajaran hari ini. Ya, coba silahkan sekarang saya beri waktu tuliskan 3 pertanyaan, 3 rumusan masalah yang telah kalian amati tadi di LKPD masing-masing. Oke, sudah? Sudah. Coba, siapa yang mau memberikan pertanyaannya? Untuk pertanyaan pertama, rumusan masalah yang didapat apa? Rehan, silakan. Bagaimana dampak negatif penggunaan jalanintik pengawet buatan boraks terhadap kesehatan? Yang kedua, siapa? Oke, Komaro, silakan. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui makanan tersebut mengandung boraks atau tidak? Oke, terima kasih. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya? Yang ketiga, apa? Silakan biasa. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diri dari bahayanya zat boraks dan pengawet buatan? Oke, terima kasih Andriansa. Solusinya bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah diri dari bahaya zat aditif atau boraks, ya, yang tentunya juga berpengaruh terhadap kesehatan. Oke, kita sudah mendapatkan 3 rumusan masalah. Coba sekarang kalian tuliskan hipotesisnya atau jawaban sementaranya dari 3 pertanyaan tersebut. Silahkan dituliskan di bagian hipotesis. Sudah? Sudah. Oke, coba saya mau dengar nih pendapatnya. Hipotesis untuk jawaban pertama, siapa yang mau memberikan jawabannya? Aska, silakan. Berdiri Aska. Sakit perut, diare dan muntah-muntah. Oke, sakit perut, diare dan muntah-muntah dampaknya. Kemudian hipotesis kedua, siapa? Mario, silakan. Lihat penampilannya, lihat warnanya, dan makanan lebih lihat lebih awet. Oke, melihat penampilannya, warnanya, begitu ya. Diamati dulu makanannya. Oke. Yang ketiga, siapa? Baik, silakan. Tidak membelinya lebih baik diri sendiri. Tidak membelinya lebih baik diri sendiri. Betul ya. Kalau kita curiga makanan yang kita makan itu berbahaya, lebih baik kita bikin sendiri. Iya, ya. Kita lanjutkan. Coba, setelah kalian merumuskan masalah, kemudian memberikan hipotesis, saatnya kita melakukan percobaan. Percobaan ini dilakukan untuk menguji apakah bahan makanan yang kita gunakan sebagai sampel hari ini, apakah ada yang mengandung boraks atau pengawet dalam pembuatannya. Ya. Oke, sebelum melakukan percobaan, kita silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk melakukan percobaan, coba silakan kalian buka di fase 3. Oke, silakan dibaca dulu di fase 3. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan hari ini apa saja? Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Silakan.
Sudah. Oke. Coba siapa yang bisa menyebutkan bahan atau sampel makanan yang kita gunakan dalam percobaan hari ini apa saja? Rehan tadi udah sering ya, sekarang kita coba dengar suaranya Angga. Silakan Angga, berdiri Angga biar terlihat teman-temannya. Nah, Bakso, lontong, mie basah, tahu, nugget. Oke, berarti sampel makanan yang kita gunakan ada 5, ada bakso, ada mie basah, ada lontong, ada tahu, dan ada Oke. Nah, sekarang coba perwakilan kelompok, setiap kelompok 1 orang untuk ke depan membawa alat dan bahan yang akan kita gunakan dibawa ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Hati-hati. Nah, jangan dulu dimulai, perhatikan dulu. Makan yang tadi kalian bawa sudah ada sampel bahan makanan 5 sampel yang sudah kita cairkan, yang sudah diambil ekstraknya. Kemudian juga ada boraks dan ada kunyit, betul? Betul. Oke. Oke, silakan kita mulai dari langkah ke-6. Silakan dicoba dengan hati-hati. Perhatikan ke depan dulu yang masih bingung. Langkah yang ke-6 adalah kalian membuat kontrol positif dulu kan? Ya, Bu. Memasukkan 10 tetes boraks ke dalam wadah kosong ya, dan 2 tetes kunyit ke dalam wadah yang sama. Ya. Kemudian diaduk atau dikocok. Nah, setelah itu diberi label di sini. Ini namanya apa? Kontrol positif. Itu ya. Oke. Oke, so silakan dimulai. Coba. Iya. Hidungnya. Didekatkan. Sudah. Terus kunyit. Siji semene siji. Wadah yang berbeda kan? Nah, mau apa dulu sob? Tahu dulu. Itu diberi label uji sampel. Uji sampel. Masuk dingin.
Satu aja. Di jam berapa? Satu saja. Terus yang dapat ini juga. Terus setelah bikin kontrol pot ini kan oh iya satu di bawah sekarang mau mana dulu dulu Tadi kamu sudah selesai percobaannya, sudah diamati bahan-bahan yang tersedia, silakan boleh dirapikan kembali. Dan disimpan di tempat. Kalau sudah dikasih tabel pengalamannya, sekarang coba dilanjutkan diskusikan pertanyaan yang ada di APD. Oke, selesai diskusi dengan kelompoknya, saatnya kita presentasi. Silakan kelompok yang akan presentasi memaparkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil dari uji coba tadi. Oke, silahkan. Dari tabel dulu. Silahkan. Nama bahan makanan yang diuji: mie. Perubahan warna setelah ditetesi ekstrak kunyit, merah kecoklatan. Berarti mie mengandung zat pengawet buatan. 2. Nugget. Perubahan warna setelah ditetesi ekstrak kunyit yaitu kuning, berarti zat pengawetnya alami. 3. Tahu. Setelah perubahan warna setelah ditetesi ekstrak kunyit yaitu merah kecoklatan, berarti zat pengawetnya buatan. 4. Bakso. Perubahan warna setelah ditetesi ekstrak kunyit yaitu kuning, berarti zat pengawetnya alami. 5. Lontong. Perubahan warna setelah ditetesi ekstrak kunyit yaitu kuning, berarti alami. Oke, jadi yang positif mengandung boraks itu apa saja? Mie dan tahu. Mie dan tahu. Yang lainnya apakah ada yang berbeda? Yang mie dan tahu sama. Oke, silakan dijawab untuk pertanyaan berikutnya. Analisis data hasil pengamatan. Bahan makanan apa yang mengalami perubahan warna apa saja? Mie dan tahu. Mie dan tahu. Warnanya menjadi apa? Merah kecoklatan. Silakan nomor selanjutnya. Nomor 2. Mengapa menggunakan ekstrak kunyit pada percobaan uji boraks? Kurkumin dapat mendeteksi adanya kandungan boraks. Kurkumin juga mampu mengurangi ikatan-ikatan boraks menjadi asam boraks dan mengikatnya menjadi kompleks warna atau biasa disebut dengan senyawa boron cyano kurkumin kompleks. Oke, nomor 3. Oke, nomor selanjutnya. 4. Bagaimana ciri sampel makanan yang mengandung boraks sesuai percobaan yang kita lakukan? Jawabannya adalah mie tidak mudah putus dan tahu tidak berbau seperti tahu biasanya atau baunya berbeda. Oke, terakhir.
sel-sel tubuh. Dapat meracuni Sel-sel tubuh. sel-sel tubuh. Oke, perhatikan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana dampak negatifnya? Ya, terhadap kesehatan. Jawaban dari kelompok 6 adalah dapat meracuni sel-sel tubuh. Apakah ada jawaban yang berbeda? Silakan acungkan tangan, baik. Apa jawabannya? Sakit perut. Sakit perut, pusing dan muntah-muntah. Oke, itu dampak negatifnya terhadap kesehatan. Dapat menyebabkan sakit perut, pusing dan muntah-muntah. Oke, dari presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 6, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 6? Silakan acungkan tangan. Ya, ayo silakan, pertanyaannya apa? Apakah borak boleh dicampurkan ke makanan? Oke, pertanyaannya apakah borax boleh dicampurkan ke makanan? Jawabannya tidak boleh karena banyaknya dampak negatif pada boraks, yaitu boraks bila tertelan dalam jumlah tinggi dapat meracuni sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan usus, hati, ginjal dan otak. Oke, bisa dipahami jawabannya ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Kelompok selanjutnya, silakan kelompok 7. Bajunya dirapihkan dulu biar aman dan Oke, silakan siapa yang mau Jepang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pengamatan uji boraks. Saya mau tanya dulu, untuk hasilnya yang positif apa saja? Basah dan tahu, sama ya dengan kelompok sebelumnya. Oke, kalau begitu bisa langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Oke, mie basah dan tahu. Pertanyaan nomor 2. Karena mampu menyelesaikan ikatan boraks. Oke, nomor 3. Pedagang menggunakan zat aditif boraks pada makanan agar lebih awet dan lebih menarik dan lebih tenang. Bagaimana ciri pada makanan yang melakukan Bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan boraks terhadap kesehatan? Bisa menyebabkan diare dan sakit perut. Bisa menyebabkan diare dan sakit perut. Oke. Yang lainnya perhatikan. Dan yang di depan juga, kalian di depan kan presentasi, berbicara di depan teman-temannya. Jadi harus serius. Suaranya harus kencang. Ya, oke, sudah. Dari hasil yang dipaparkan oleh kelompok 7, silakan ada yang ingin ditanyakan? Apa itu? apakah semua basah mengandung boraks atau tidak? Apakah semua mie basah mengandung boraks atau tidak katanya? Tidak, karena yang kita gunakan hari ini adalah contoh atau sampel. Tidak semua pedagang menggunakan boraks pada mie basah. Oke, jadi tidak semua mie basah yang ditemukan itu pasti mengandung boraks ya. Yang kita gunakan hanya contoh atau sampel saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 7. Silakan, Mario. Apa tujuan pedagang menggunakan boraks dalam pembuatan basah? Oke, apa tujuan pedagang? Agar lebih menarik dan lebih awet. Agar lebih menarik dan lebih awet. Ya, oke, ya betul ya. Penggunaan boraks itu dibuat agar tampilan makanan tersebut lebih menarik, kemudian lebih awet, lebih kenyal juga. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 7. Silakan kembali ke tempat, tepuk tangan. Terima kasih. Setelah kalian melakukan percobaan, coba sekarang
Mie basah. Nah, bagaimana teksturnya atau ciri-cirinya? Teksturnya yaitu ini tidak mudah putus dan aku mengganggu. Ya, oke, silakan duduk Pak Im, terima kasih. Untuk solusinya, bagaimana solusi yang bisa kita lakukan agar terhindar dari dampak bahaya zat aditif terutama boraks terhadap kesehatan kita? Bagaimana solusinya? Ayo, silakan. Membuat makanan sendiri, melihat terlebih dahulu tekstur dan warna. Jangan membeli makanan yang mengandung borak. Tidak terlalu sering memakan makanan yang mengandung zat aditif. Oke, terima kasih Aryo. Solusinya yang bisa kita terapkan agar terhindar dari bahaya zat aditif, terutama boraks, yang pertama harus lebih jeli dalam memilih makanan yang akan kita beli, ya. Dan kalau bisa lebih baik lagi, lebih yakin lagi kalau makanan kita sehat itu adalah kita membuat makanan itu sendiri. Perhatikan baik ke depan. Zat aditif yang kita bahas hari ini adalah zat aditif pengawet. Nah, zat aditif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zat aditif alami dan ada zat aditif buatan. Yang zat pengawet alami itu contohnya adalah garam, bawang putih, dan juga gula. Contohnya seperti yang kalian lihat di depan ini manisan. Manisan biasanya pengawetnya menggunakan gula. Dan telur asin. Telur asin menggunakan garam. Oke, bagaimana pengaruh zat aditif buatan terhadap kesehatan? Pertama, contohnya adalah monosodium glutamat atau MSG. Biasanya kalian atau kita itu paling senang kalau makan ini. Jadi makan itu lebih terlihat lebih enak kalau pakai MSG. Atau kita sebutnya apa? Micin. Nah, ternyata micin ini juga dapat berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi terlalu sering dan terlalu banyak. Bisa mengakibatkan sindrom, namanya sindrom Chinese Restaurant Syndrome. Oke, bagaimana pengaruh boraks terhadap kesehatan? Yang pertama, penggunaan boraks dalam jangka minimum itu dapat mengakibatkan menurunkan nafsu makan, kemudian mual, mual, dan gangguan pernafasan. Nah, dalam jumlah yang banyak atau terlalu sering itu juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan sampai dapat mengakibatkan kanker atau komplikasi pada otak. Ya, jadi cukup berbahaya ya. Nah, dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dikatakan bahwa boraks formalin itu adalah bahan makanan yang tidak diperbolehkan digunakan dalam pangan atau makanan, ya, karena boraks itu digunakan untuk misalkan pembuatan gelas, kemudian obat serangga. Jadi bayangkan kalau bahan tersebut digunakan untuk makanan kan pasti berbahaya bagi tubuh, ya. Oke, jadi harus berhati-hati dalam memilih makanan. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada tes akhir yang harus kita lakukan. Silahkan boleh dibuka HP-nya. Silahkan boleh dimulai, waktunya 5 menit. Sudah ya, silakan diisi lagi HP-nya. Nah, bagaimana perasaannya setelah